Shalom, puji Tuhan, hari ini kita masih mendapat kesempatan beribadah kepada Tuhan. Ya, saya sudah agak lama kalau dan saya kenal sudah lama sekali lingkungan ini. Mungkin ada yang belum lahir pun saya sudah kenal. Jadi ya saya bermula mungkin dari ibu sebenarnya ya, saya paling lama kenal dengan ibu, karena ibu dulu bekerja di satu bidang yang nyambung dengan bidang saya, bidang penelitian, lama-lama kenal dengan bapak, dan seterusnya ya, yang Lydia dan sebagainya itu. Puji Tuhan hari ini boleh bertemu dengan generasi yang lebih muda. Jadi kita hari ini akan merenungkan financial freedom ya, financial freedom. Dan Teni atau siapa yang menulis ya memberikan pendahuluan yang baik sekali, tapi juga bisa membuat kita terjebak di dalam statement-statementnya ya. Jadi saudara, financial freedom ini sudah menjadi istilah yang umum di dunia finansial ya. Dan sekarang dunia finansial menjadi sangat penting. Dan istilah ini kalau hanya dipahami kata-katanya ini baik positif sekali, tetapi kalau dicari arti teknisnya tentu kita harus mengkritisi ya. Karena semua yang baik dan diperjuangkan di dunia sekuler belum tentu baik untuk kita. Ya. Karena dia ini terkait dengan satu gerakan, satu movement yang disebut ini ya. Disebut FIRE ini ya, Financial Independent Retire Early ya. Jadi saudara ada dengan bertambahnya pengetahuan, orang kemudian berpikir dulu mereka bekerja keras, kemudian pada akhirnya bisa retire early. Saudara saya juga heran ya, di pesan saya itu orang Inggris, dia itu udah lama nggak kerja, tapi sampai sekarang masih hidup nyaman, dan bisa traveling, dan tahun depan juga mau ke Indonesia lagi. Loh, uangnya dari mana? Ya. Jadi di situ sebenarnya ada konsep ini ya, financial independent, kemudian dia mungkin tidak early, tapi tetap retire sufficiently gitu saudara. Nah, kemudian dengan bertambahnya pengetahuan tentang finansial, ada gerakan untuk mempercepat itu ya. Ini diinspirasi oleh satu buku Your Money or Your Life ya, tahun 92. Jadi sudah lama saudara. Dan dalam arti teknis ini adalah gerakan untuk menabung dan berinvestasi secara radikal ya, secara ekstrim ya. Ekstrim supaya bisa mencapai jumlah investasi tertentu, jumlah dana tertentu, dan retire early gitu saudara ya. Nah itu ada hitungan-hitungan kalau di dunia barat sana itu kalau kita punya uang kemudian kita investasikan dan jumlahnya sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan dari semua jumlah itu 4%, maka kita itu bisa hidup tanpa harus bekerja lagi, gitu saudara. Berarti bisa retired ya. Nah, jadi itu aturan 4% ya. Jadi saudara kalau kita lebih sederhana di Indonesia ya, katakan kebutuhan satu keluarga itu 10 juta, maka kalau dihitung-hitung dengan cara ini kita itu harus punya dana 3 miliar yang kemudian diinvestasikan secara produktif. Kemungkinan kalau di Indonesia harus lebih mungkin ya, karena inflasi dan sebagainya, tapi katakan kasarnya 3 miliar diinvestasikan baik, bunganya baik, maka kita bisa survive dalam kehidupan kita selanjutnya tanpa harus bekerja ya, tanpa harus kerja. Nah jadi saudara dengan ini tentu ini memberi peluang banyak untuk orang ini melakukan sesuatu, dan kalau orang barat inginnya dia melakukan hal-hal yang dia suka, nganggur-nganggur juga mereka senang ya. Bos ini mertua saya ini orang bule ini tidak kerja saudara ya, santai aja tiap hari, saya nggak ngerti bagaimana hidup seperti itu ya. Kemudian traveling itu mereka suka ya.
melakukan hobi dan sebagainya. Ya. Nah itu utama dari financial independent. Ya. Kemudian ada yang disebut freedom. Freedom ini agak mirip ya. Ya, jadi freedom ini lebih berada di pikiran ya, berada di pikiran. Jadi kalau independent itu kalau strictly ini definisi itu adalah betul-betul numerik. Ya, capai sekian miliar Anda mengalami financial independent. Tapi kalau freedom itu ada di pikiran ya. Jadi agak mirip tetapi freedomnya ada di pikiran. Jadi dia daripada melihat pada nilai uang, dia lebih melihat pada apa yang dialami di dalam pikirannya, ketidakterikatan itu terhadap uang ya. Jadi ilustrasinya itu adalah saudara, uang itu bisa membeli dengan harga tertentu. Ya. Kemudian bisa menjadi biaya dengan mempertimbangkan pengeluarannya dan hasil yang didapat. Tapi juga bisa memberikan nilai ya, apakah apa yang kita beli, kita bayar itu kemudian memberikan kepuasan batin gitu saudara ya. Nah semakin tinggi apa yang ingin dicapai itu adalah sesuatu yang lebih ke arah freedom, kira-kira begitu saudara ya. Tapi kedua-duanya memiliki dasar yang sama saudara, memiliki dasar yang sama. Nah saudara tentu gerakan-gerakan ini memiliki hal-hal positif yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan ya. Nilai-nilai kekristenan. Misalnya, saudara untuk bisa hidup seperti itu tentu harus menata layan, harus mengelola keuangan itu demikian bagus, hebat ya, sehingga bisa produktif ya. Nah, itu kan satu hal yang positif saudara ya. Kemudian tentu harus disiplin ya. Disiplin, tidak bisa mengeluarkan uang sembarangan ya. Tidak bisa terus-terusan ganti handphone. Jadi harus makan juga makan keluar harus nggak bisa terus-terusan gitu saudara. Nah, pokoknya harus hemat ya, terencana ya. Nah, itu ya. Itu positif bukan? Ya. Dan saudara kalau saudara sudah mencapai itu, maka saudara memiliki satu situasi yang fleksibel untuk melakukan hal-hal yang penting. Ya, karena sudah tidak tergantung pada bekerja ya, bisa kerja enteng, kemudian memberi waktu banyak pada anak ya. Tapi seringkali anaknya udah besar, anaknya udah gak mau sama dia ya, karena biasanya untuk mencapai target ini itu belasan tahun saudara ya. Di sana, di Indonesia mungkin 20-30 tahun saudara ya. Jadi saudara itu ya. Dan itu membuka kesempatan untuk kemudian dia membagikan kompetensinya, keterampilannya gratis atau tanpa dibayar ya. Ya saya tidak memikirkan financial freedom jauh ya, baru kali ini diberi tema ini saya pelajari saudara ya. Dan kalau saya bayangkan ya, saya ini sekarang kepada gereja-gereja saya menawarkan untuk melakukan riset tertentu supaya gereja bisa membangun namanya engagement jemaatnya ya, tanpa dibayar. Padahal kalau harus bayar perusahaan riset mungkin ratusan juta. Ya. Ya, berarti saya lumayan ada kayak semacam financial freedom-nya saudara. Ya, saya bisa ke sana ya asal nggak terlalu sering ya. Oke datang seminar nggak dibayar nggak apa-apa, bisa saudara ya. Saya nanti Sabtu ini ngajar di ITS, tapi dibayar sih. Cuma ya kalau saya hitungan dengan waktu dan biaya, wah saya tidak akan mau dagang seperti itulah ya, seharian gitu-gitu kan ya, menyiapkan materinya, karena kuliahnya jadi panjang, dulu hanya Zoom pendek saudara. Sekarang karena onsite saya dipadatkan dua pun isinya banyak gitu saudara ya. Tapi saudara saya bisa ya, nah ini hal-hal positif ya. Hal-hal yang negatif saudara kalau kita ini berpikir finansial seperti itu, tentu pikiran kita terobsesi dengan uang saudara ya. Kita itu terus-menerus jawab pikirannya uang, supaya uang ini terakumulasi kira-kira ya. Itu kan pasti ada dampak negatifnya ya. Nah saudara kemudian membuat kita nggak bisa membeli murah hati ya. Ya pikiran, wah kalau saya berikan ini nanti dampaknya mencapai target saya kapan gitu kan. Kemudian saudara, orang seperti ini kemudian membuat dirinya itu tidak sehat dalam berrelasi, berkomunitas ya.
tidak bergantung pada orang lain, pokoknya pada tujuannya gitu ya. Jadi ada hal yang padahal Tuhan menghendaki kita bergantung pada Dia dan bergantung pada sesama, ya. Interdependence di antara jemaat, ya kan? Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Dan saudara, orang seperti ini tentu bisa menjadi malas dan puas diri ya pada waktu mencapai. Wah, saya sekarang nggak usah kerja lagi gitu ya. Nah, sebenarnya sebagai manusia yang dalam darah dagingnya masih ada dosa, dikuasai oleh dunia yang berdosa, ada iblis yang terus berusaha menjatuhkan, maka rentan sekali financial freedom ini membawa orang kepada jalan yang salah, saudara. Ya. Tapi saudara, sebenarnya Alkitab juga berbicara hal-hal yang terkait dengan financial freedom. Ya. Berbicara tentang, jadi ada perspektif Alkitab tentang financial freedom. Ya. Karena itu kita mau baca, ya ini 10 menit, oke, mudah-mudahan ini ya. Jadi saudara, ya namanya satu konsep ya, kita mau, ini kan terpaksa baca beberapa saudara ya, tapi saya rasa kita baca aja, saya bacain biar cepat saudara ya, Lukas 12 ini ya. Ini salah satu dasar yang sangat penting untuk kita merefleksikan financial freedom ya. Saya bacakan, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudaraku siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antara kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, ya perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini sudah diberkati sekali, saudara. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan segala barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang yang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya ya. Jadi saudara, di situ kita bisa belajar dari bacaan ini. Kalau Amsal 22 ayat 7 itu tentang kalau orang itu berhutang, maka dia menjadi budak orang yang menghutangkan. Kalau Matius 6:33 kan terkenal saudara ya, carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Jadi dari bacaan-bacaan ini kita bisa melihat saudara, bisa belajar sebenarnya Allah itu ingin kita bebas juga secara finansial, tapi dari keterikatan nafsu memiliki uang itu atau dengan ketamakan itu ya, ketamakan. Dan kedua, Allah ingin kita bebas dari perbudakan hutang ya, itu berdasarkan Amsal 22 ayat 7 ya. Amsal 22 ayat 7. Jadi saudara, kita memiliki pilihan ya. Jadi saudara, kalau kita ingin sesuatu, maka kita kan harus bekerja untuk itu, saudara ya, untuk bekerja untuk itu. Ya. Nah, saudara, sebagai orang percaya kita memiliki pilihan, apakah kita mau hidup untuk harta atau untuk Allah, ya, untuk harta atau untuk Allah, ya. Jadi, saudara, ada ayat yang mengatakan bahwa kita tidak bisa kedua-duanya, saudara, ya. Jadi kita tidak bisa menjadikan pengejaran terhadap financial freedom ini sejajar dengan pengejaran kita terhadap Allah, kira-kira begitu saudara ya. Dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon ya. Jadi saudara, jadi kita harus, kalau saudara ingin harta ya saudara bekerja keras untuk
bekerja supaya harta saudara berkembang ya. Kalau saudara bekerja untuk Allah ya saudara membangun supaya saudara semakin mengenal Allah ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon ya. Nah, saudara, bacaan kita itu kan Yesus sedang berkhotbah hal-hal yang penting ya tentang orang diselamatkan, tentang kekekalan. Orang ini tahu-tahu nyeletuk minta Tuhan Yesus menjadi hakim untuk membagi harta yang dia miliki bersama dengan kakaknya. Ya. Nah ini saudara menunjukkan bahwa pikirannya dia mendengar firman tapi pikirannya masih tentang harta. Ya. Padahal harta bukan hal yang utama di dalam hidup ini di dalam perspektif Alkitab. Ya. Tapi orang ini berpikir begitu dan ya jadi memang dia juga mendengar ya sehingga dia berpikir wah ini orang hebat. Nah saya sedang ada masalah dengan kakak saya. Karena orang tua saya mewariskan harta itu untuk menjadi harta bersama. Saya ingin harta itu milik saya sendiri, ya. Saya ingin bagian saya. Ya. Kalau di Israel itu kakak itu 2 porsi, adik-adik 1 porsi, ya. 1 porsi. Itu tidak dimasalahkan, tetapi dia ingin terpisah. Ya. Nah, jadi jadi Yesus bisa melihat. Ya, sebagai Tuhan dia melihat hati orang itu, hati orang ini tamak ya. Dia lebih mengasihi hartanya daripada persaudaraannya ya. Sehingga dia ingin hartanya dipisahkan ya, dipisahkan. Jadi kemudian Tuhan menegur ya. Menegur kamu di ayat yang tadi ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan ya. Segala ketamakan. Nah, saudara, tamak ini, jadi Tuhan Yesus menegur terhadap ketamakan. Ya. Tamak ini apa, saudara? Ya, tamak ini kafet dalam bahasa Inggrisnya, ya. Kadang kita bilang serakah, ya. Tetapi saudara di satu ayat di 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi saudara, kalau ada rasa cukup di dalam Tuhan, itu tidak tamak, ya. Itu berarti puas dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak, ya berarti itulah tamak, saudara. Jadi tamak adalah menginginkan sesuatu sedemikian rupa sehingga kita kehilangan rasa cukup di hadapan Allah kita. Ya. Tidak cukup, ya. Jadi walaupun kita mengenal Allah kita dan ada di dalam hubungan Allah kita, tetapi masih tidak cukup. Nah itulah yang menggambarkan tamak ya. Nah ketika kita tidak puas dengan Allah, maka kita tentu akhirnya mengejar yang lain, saudara. Ya. Mengejar antara lain uang, ya. Mungkin kesenangan dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam pembicaraan kita adalah uang. Ya. Jadi saudara, uang itu netral ya. Tetapi cinta uang ini yang berbahaya. Kita sudah bolak-balik mendengar hal itu ya. Nah, jadi saudara, karena itu finance freedom dalam arti mengejar uang itu kita ya tidak sejalan dengan apa yang Alkitab inginkan. Kita itu mengejar Allah dan masalah harta adalah tanggung jawab Allah, kebijakan Allah untuk menganugerahkan kepada kita. Ya. Jadi saudara, memang ini selalu menjadi tantangan dan saudara kita harus hati-hati karena apa saudara ya? Karena sesuatu itu kelemahan kita itu akan selalu dipakai iblis untuk menjatuhkan kita saudara. Ya. Yang kita tidak lihat. Ya. Nah jadi kita pikir oh kita tidak tamak ya. Tetapi coba kita uji apakah kita itu mengalami hal-hal misalnya apakah kita itu lebih sering berpikir tentang materi daripada tentang Allah ya. Atau kalau masih belum menikah ini apakah lebih banyak berpikir dengan menikah, cari pasangan atau tentang Allah ya. Kita mungkin akan sedih, oh iya saya lebih banyak terganggu pikiran saya masalah pasangan ya. Kalau sudah menikah mungkin pikirannya uang saudara ya. Daripada memikirkan Allah. Nah, ini menunjukkan tidak puas dengan Allah ya dan ini masuk ke area tamak tadi saudara ya. Apakah saya pernah berkompromi untuk mendapatkan materi? Ya. Wah banyak orang-orang di sana, wah bisnis itu sudah melegalkan cara-cara yang sudah tidak benar menurut Alkitab saudara ya.
Barusan orang legal kami memasukkan pengeluaran, dia bilang under the table. Waduh, ini berarti tidak legal, sudah jelas gitu saudara. Supaya dia mempercepat proses pengurusan izin, surat, dan kemudian mendapatkan uang dari kita, ya, dengan didapatkan tambahan. Jadi saudara, apakah saudara lakukan itu? Berarti tamak itu, kira-kira begitu ya, indikatornya. Ya, dalam bahasa riset itu ada konsepnya, ada indikatornya. Tamak ini konsep. Indikasinya apa? Indikatornya apa? Ya itu tadi, ya, melegalkan cara untuk dapat uang. Ya. Apakah saudara lebih menikmati materi daripada Allah? Ya. Ya, lebih bersuka cita dapat uang daripada ya berrelasi dengan Allah. Ya. Kalau saudara sampai kehilangan harta ya, saya ini kehilangan besar sekali saudara ya, karena gara-gara pandemik ini saya kehilangan uang habis sudah saudara. Ya. Nah, bagaimana kita? Apakah kita merasa habis dengan itu gitu? Ya. Ya. Jadi uang kami itu ditaruh di beberapa investasi yang puluhan tahun tidak bermasalah. Tahu-tahu kena pandemik, dia nggak ada cash flow, uang kita berhenti saudara. Sampai sekarang tidak ada yang keluar gitu. Nah, tapi kami puji Tuhan dapat dari pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi seperti kerja mulai lagi gitu ya. Saudara, apakah ketika seperti itu kita sudah marah sama Tuhan dan merasa habis hidup saya? Ya. Saudara, bagaimana kalau kita dapat harta banyak? Apa yang akan kita lakukan? Nah, semua ini menunjukkan, mengindikasikan saudara ya, untuk kita lebih mengerti sebenarnya kita ini tamak atau bukan ya. Dan saudara, tamak ini bermasalah karena apa? Karena membuat kita itu mengabaikan Tuhan di atas segalanya. Ya, kita tidak bergantung lagi kepada Tuhan, ya, tapi kita bergantung pada harta kita. Ya, dan seringkali mengabaikan hubungan tadi, seperti orang kaya mengabaikan hubungannya dengan saudaranya, saudara, melebihi daripada harta. Ya. Dan saudara, menurut bacaan kita, ya, kalau orang seperti ini, maka dia mengabaikan ya pendeknya hidup di dunia daripada panjangnya hidup kekal. Sehingga disebut bodoh. Ya. Jadi orang tamak ini bodoh di mata Alkitab, ya, bodoh di mata Alkitab. Ya. Dan tamak ini itu tadi saudara, ya, yang Tuhan ingin kita bebas itu, karena tamak ini kemudian memperbudak orang, saudara, ya, memperbudak orang, ya, secara pelan, ya. Uang itu menjadi tuan. Saya puji Tuhan di perusahaan saya nggak pegang uang, saudara. Di rumah tangga nggak pegang uang, jadi agak nggak terlalu terikat uang. Ya. Saya lihat kalau orang keuangan, ya itu lebih pelit terhadap uang, terhadap keluarnya uang, saudara. Ya. Kalau saya misalnya pajak bayar aja, kalau perlu bayar lebih, saya bilang begitu, saudara. Ya. Saya itu pernah mau beli ruko nggak berhasil karena dari tadinya mau ditransaksikan sesuai nilai, tahu-tahu istrinya tidak mau. Jadi nilainya harus diturunkan. Kemudian saya bilang, saya tidak mau. Kalau begitu didenda 250 juta. Saudara, saya enteng aja bilang, bayar. Yang penting kita tidak memalsukan itu. Tapi orang keuangan agak sulit, saudara, ya. Orang keuangan. Jadi tidak rasa, ya. Jadi orang yang saya bisa membedakan saya dan orang lain yang pegang uang, saya lebih bebas. Kecuali uang saya sendiri, saya dapat uang saku dari istri segini. Nah ini saya lebih hati-hati dengan uang saya ini. Ya, jadi saudara tidak terasa, saudara, ya, jangan dipikir saudara itu kebal. Ya, sekarang mungkin uang belum banyak, saudara belum merasa apa-apa, tapi nanti, saudara, ya. Dan seringkali uang itu menjadi sumber kebahagiaan, ya, menjadi sumber kebahagiaan, ya. Dan kemudian kita itu menjadi sumber kepercayaan kita. Apa saja kita pikir kita selesaikan dengan uang. Ya. Dan uang itu kemudian seperti orang bodoh tadi, menjadi pengharapan masa depan dia. Ya. Padahal tahu-tahu dia harus meninggalkan dunia ini. Jadi saudara, kita perlu melihat ini, ya, dan kemudian itu tadi menjawab pertanyaan dari Teni atau siapa yang bagaimana pandangan Alkitab tentang financial freedom. Tergantung kata financial freedom itu artinya apa, ya. Nah, saudara, jadi perspektif dunia berbeda dengan Allah mengenai bagaimana menginvestasikan hidup kita, ya. Jadi kalau dunia, ya yang kelihatan aja, saudara, ya. Tetapi kalau Allah
memiliki pandangan yang berbeda ya. Jadi saudara, kalau Alkitab melihat kalau kita menginvestasikan terhadap harta, ya, maka dia itu bodoh ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jika ia tidak di hadapan Allah, maka dia itu bodoh ya. Karena ternyata setelah terkumpul dia tidak bisa menikmati gitu ya. Jadi saudara, jadi kalau dunia seperti orang kaya itu, dia membangun hartanya untuk mengumpulkan lebih ya. Ya, dia tidak menghitung kebutuhannya lagi, saudara. Yang penting dia banyak dan merasa aman dengan banyaknya panenan dia itu ya. Dan kemudian Alkitab mengatakan orang ini adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak kaya. Tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan dunia ya, kaya di hadapan dunia ya. Nah, saudara, kalau Alkitab kita melihat perspektif Alkitab terhadap orang seperti ini, maka orang seperti ini sudah sangat jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai perspektif Alkitab ya. Nah, jadi orang ini sangat aku ya, kalau katanya akunya dihitung itu ada 11-an itu dalam bacaan pendek itu, aku dan punyaku ya. Jadi saudara, padahal Alkitab mengatakan engkau mau ikut aku menyangkal diri. Ya, akunya tidak keluar. Ya, tapi orang ini aku. Ya. Saudara, dia itu mencari kebahagiaannya dengan mengumpulkan dan nanti menikmati. Ya. Padahal kalau Alkitab mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Jadi beda sekali pandangan Alkitab ya, pandangan sekali. Nah, kemudian saudara, tujuan hidupnya itu adalah mencari kebahagiaan pribadi ya, kebahagiaan dirinya ya. Padahal orang percaya, orang kekristenan tujuannya adalah memuliakan Allah dan menikmati kebersamaan dengan Allah itu ya. Jadi saudara, ini orang satu ini memang sangat tidak rohani ya, sangat tidak rohani ya. Nah, saudara, jadi orang ini ya tidak meletakkan harta pada tempatnya ya. Harta itu netral-netral saja, saudara. Saya juga punya mobil ya, saya punya rumah ya kan. Ya, saya pakai macam-macam dengan leluasa, saudara ya. Tapi ya dibilang enggak tamak ya jangan bilang begitu ya. Tapi yang jelas kita belajar dari firman Tuhan dan berusaha hidup sesuai, mendekatilah dengan firman Tuhan itu supaya kita itu tidak terjebak oleh ketamakan itu ya. Jadi saudara, di Alkitab juga banyak orang kaya ya. Ada Ayub, ada Abraham ya kan. Ada siapa lagi? Ada Ishak, Yusuf, itu kan jadi perdana menteri kaya ya. Tapi mereka juga hidupnya menikmati berkat itu ya. Menikmati berkat itu, tetapi hidupnya tetap dalam perspektif hubungan dengan Allah, saudara ya. Mereka tetap sukacitanya bersama Allah dan dengan suka murah hati dia memberi kepada orang lain dan sebagainya ya. Jadi saudara, netral ya, netral. Tetapi kita harus, menurut bacaan kita harus kaya di hadapan Allah, saudara ya. Karena ada orang miskin yang miskin di hadapan Allah ya. Ada orang kaya, miskin di hadapan Allah. Ada orang kaya, kaya di hadapan Allah. Jadi kekayaan sebenarnya netral ya. Cuma memang kekayaan ini berbahaya. Itu saja, saudara ya. Kemiskinan juga berbahaya juga, saudara ya. Ya. Bisa tamak juga ya. Pikirannya juga uang. Ya. Hitungan sekali, saudara ya. Di rumah itu ada pembantu, ada anaknya bantu. Apa saja saya ini minta kerjakan sedikit, Pak tambahin ya Pak ya gitu ya. Padahal dia tuh udah pokoknya banyak diberi lah, macam-macam sembako apa, pokoknya ada apa kita kasih ke masyarakat, dia dapat ya, makanan bawa gitu-gitu. Tapi dikit-dikit nyeletuk gitu, walaupun kemudian dia seperti bergurau ya, tapi itu kan menunjuk tidak bisa diabaikan kalau consistently dia minta uang gitu, saudara. Itu ya. Jadi bahaya juga, saudara, orang miskin ini. Jadi memang tidak, harta ini netral ya.
Tapi yang penting kita itu kaya di hadapan Allah. Saudara, orang kaya di hadapan Allah kira-kira seperti apa ya? Pasti orang yang kaya itu saudara tidak bersungut-sungut seperti orang Israel tuh ya, dikasih macam-macam tetap bersungut-sungut. Jadi orang ini harus, orang yang kaya itu bersyukur di hadapan Allah. Indikatornya itu saudara ya, bersyukur ya, dapat bersyukur, kekurangan juga bersyukur saudara ya. Ya. Biasanya Tuhan pasti mencukupkan ya, bersyukur apapun situasinya ya. Dan saudara, orang yang kaya di hadapan Allah pasti juga banyak memberi ya di dalam mengelola uangnya itu. Ya. Di dalam mengelola uangnya itu memberi ya, karena dia kaya di hadapan Allah ya. Seperti janda itu juga kaya sekali ya. Dia bisa memberi banyak sekali dibandingkan dengan apa yang dimiliki ya. Memberi kepada Allah, memberi kepada sesama ya. Jadi orang yang kaya di hadapan Allah, orang yang kelihatan sekali banyak memberi ya. Nah, itu saudara. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini, belum terakhir ya, katanya masih 5 menit. Jadi saudara, kalau kita mau sukses maka investasikan hidup kita di dalam kerajaannya ya. Matius 6 ayat 33. Jadi ini investasi yang kekal, yang aman karena kerajaan surga, dan kemudian Allah menjanjikan untuk menyukupkan ya. Jadi saudara, karena itu kelolalah harta kita, waktu kita, talenta kita sesuai dengan tujuan kerajaan Allah itu. Nah, poin kedua saudara ya, Allah juga ingin kita mengalami finance freedom. Dari mana? Dari perbudakan hutang ya. Hutang. Nah, itu ada di dalam Alkitab. Jadi ini sangat relevan ya. Saudara, karena hutang bisa memperbudak kita ya. Dan menghalangi pertumbuhan karakter kita ya. Sebenarnya dekat dengan tamak ya. Pengen gitu kan ya. Pengen mobil, pengen apa, handphone pengen yang lebih baik, hutang pakai kartu kredit ya. Dan ini membuat orang tidak disiplin ya. Tidak mengendalikan diri ya, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak berdoa ya kan. Mau gesek kartu kredit kan begitu saudara ya. Atau zaman sekarang pay later ya, pay later ya. Dan saudara, kalau sudah begini tidak bisa memberi dengan murah hati ya. Dan kalau sampai gagal membayar, wah ini memalukan Tuhan. Wah, orang Kristen tidak bayar hutang ya. Ya, Pak Bigman pernah bilang itu yang dimaksud cacat untuk dipilih menjadi majelis itu adalah antara lain tidak bayar hutang katanya Pak Bigman, saya masih ingat ya. Jadi hutang ini harus diatasi jika saudara ini punya kredit itu dengan pengendalian diri ya, mengendalikan kebiasaan berbelanja kurang di bawah daripada pendapatan saudara ya, supaya tidak berhutang. Kalau saudara sudah hutang, saudara harus usaha keras menghemat supaya bisa membayar dan habis itu mengendalikan bagaimana saudara menggunakan uang saudara ya. Nah, sebagai penutup saya ingin menjawab ini saudara ya. Masalah keuangan netral ya. Jadi sikap itu yang menentukan moralnya. Jadi financial freedom Alkitabiah memiliki arti yang berbeda. Ya. Karena yang dunia ini berpusat pada diri. Ya. Sementara yang financial freedom kita adalah berpusat kepada Tuhan. Ya. Jadi berarti kita menghamba diri kepada Allah, tidak kepada yang lain seperti finansial. Ya. Dan itu bentuknya adalah perbudakan ketamakan ini akan harta dan perbudakan oleh hutang ya. Jadi jawaban Alkitab untuk tamak adalah puas ya. Jadi puaskan dengan apa yang yang kita dapatkan ya di hadapan Tuhan. Dan terhadap hutang adalah pengendalian diri dalam penggunaan hutang ya. Kita menjadikan Allah atas Allah Tuhan atas kita dan milik kita ya. Pusat kebahagiaan kita, sumber kepercayaan kita, pengharapan masa depan kita. Jadi agar kita tidak terjebak di dalam ketamakan ya. Pertanyaan kedua, perlukah orang Kristen mengejar kebebasan finansial? Jadi orang Kristen tidak mengejar kebebasan finansial ya. Kebebasan finansial kalau sampai terjadi di dalam hidup seseorang adalah anugerah Tuhan, saudara. Yang dikejar orang Kristen adalah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, atau panggilan ya, menjawab panggilan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah persiapkan bagi dia. Nah, itu harus kita kejar saudara. Tuhan itu panggil kita melakukan apa? Nah, kita lakukan itu ya.
Ya, jadi kalau orang Kristen kalau mau mengejar financial freedom itu yang rohani. Ya, karena ini adalah bagian daripada kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu bebas dari ketamakan dan bebas dari hutang, saudara. Ya. Bebas dari hutang. Ya. Dan orang percaya harus bekerja keras menjadi penata yang baik dalam mengelola hartanya, ya. Sehingga atas anugerah Allah bisa mungkin mencapai financial freedom itu, mungkin ya, mungkin tidak semua orang ya, karena itu adalah anugerah yang adalah hak Allah untuk memberi kepada orang yang berbeda-beda. Benarkah kita tidak perlu lagi bekerja dalam hidup ini jika kita sudah bebas secara finansial? Andai kata kita diberikan anugerah itu bagaimana? Saudara, sebagai orang percaya kita ini dipanggil untuk terus-menerus melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi kita ini punya misi sampai kita dipanggil Tuhan, saudara. Jadi kita tidak bisa berpikir seperti orang-orang yang mengejar fire itu, saudara. Ya, kita itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Di antaranya ada pekerjaan-pekerjaan di kantor mungkin, atau bisnis, atau pelayanan ya. Jadi kita tidak pernah boleh berpikir untuk sama sekali tidak bekerja dan kemudian menikmati hidup ini traveling dan sebagainya itu. Ya. Nah, saudara, kalau status ini tercapai ya, sebenarnya ini menolong kita ya untuk mengerjakan hal-hal yang penting sesuai dengan panggilan itu. Ya. Jadi kadang ada orang yang menikah tidak dikasih anak. Saudara, itu bisa menjadi anugerah juga, saudara, karena kemudian ada kebebasan untuk melayani kemana-mana ya. Kalau punya anak susah, saudara, ya. Punya anak kecil, wah lama, saudara, bisa anak ini dibawa ya. Jadi saudara, kalau masalah harta, masalah resources itu ya, itu adalah hak Allah untuk memberi, untuk melengkapi kita ya. Ya, bagi kita yang utama adalah mengejar kerajaan dan kebenarannya, umum sekali, tapi juga mengejar panggilannya untuk kita itu apa, ya. Dan kemudian menjalani itu seumur hidup kita, saudara. Ya. Mungkin dari melakukan hal-hal yang langsung, ya, seperti saya dulu langsung turun tangan di dalam pekerjaan saya. Tapi sekarang saya tinggal memimpin, mengarahkan, gitu, saudara. Ya. Dan sebagainya. Ya. Tapi seumur hidup kita harus menjalani panggilannya itu, ya. Jadi saudara, hidup seperti itu adalah hidup yang tidak bergantung pada diri sendiri, tetapi bergantung kepada Allah dan saling bergantung kepada sesama. Ya, mari kita berdoa.